Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hanafi dengan NIM 2005-9021. Nah, di sini saya membuat video presentasi berkaitan dengan teknologi informasi komunikasi. Nah, ini merupakan salah satu tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Susi Evanita. Dan juga sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Nah, oke, kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Berbicara tentang komunikasi, itu hal yang tidak asing lagi bagi kita, apalagi di dunia komunikasi bisnis. Nah, yang pertama itu, apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu adanya proses pertukaran kata, tanda maupun simbol, informasi dari satu orang kepada orang lain, atau dari satu komunikator kepada komunikan lainnya. Nah, hal ini dilakukan baik itu secara verbal maupun non-verbal, di mana komunikasi ini memungkinkan kita untuk menyampaikan atau mengekspresikan informasi-informasi yang ada untuk menjadi sebuah berita terbaik. Kita dapat memahami orang lain karena melakukan komunikasi. Komunikasi efektif ini membuat kita lebih dekat dan lebih nyaman dekat bersama orang lain. Lalu berbicara teknologi informasi komunikasi, ini merupakan teknologi yang memiliki dua aspek besar. Yang pertama itu teknologi informasi dan yang kedua teknologi komunikasi. Akan tetapi teknologi informasi ini berfokus kepada proses penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Bagaimana sih sejarah teknologi informasi komunikasi? Itu berbicara tentang itu dapat kita lihat pada PPT yang saya tampilkan. Lukisan gua, di mana lukisan ini merupakan lukisan komunikasi tertua yang ada di dunia. Mereka digunakan untuk menandai wilayah maupun tempat. Peristiwa-peristiwa besar terekam pada lukisan-lukisan ini. Mereka biasanya ditemukan pada dinding langit-langit gua. Fungsi simbolis sekaligus religius ditampilkan dalam lukisan-lukisan ini. Lalu Gua Covet di Prancis memiliki lukisan tertua, di mana lukisan itu dibuat sekitar 30.000 sebelum Masehi di Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan juga Gua Kalibuaya di Romania memiliki lukisan yang paling awal. Nah, lalu kita berbicara tentang bentuk-bentuk teknologi komunikasi. Berbicara tentang bentuk-bentuk teknologi komunikasi, saya telah menggali berdasarkan referensi yang didapat. Itu yang pertama itu ada gadget atau ponsel pintar, di mana pada zaman dahulu orang-orang melakukan komunikasi ini melalui surat menyurat, di mana untuk melakukan surat menyurat tersebut membutuhkan waktu yang lama, mengirim ke pos, lalu untuk menunggu balasan juga membutuhkan waktu. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka terciptalah sebuah komunikasi atau teknologi komunikasi yang kita sebut dengan gadget atau ponsel pintar, di mana di sini sangat menggunakan komunikasi efektif, menggunakan hemat waktu, dan juga untuk menunggu feedback atau balasan dari komunikator kepada komunikan itu tidak membutuhkan waktu yang lama lagi. Yang kedua ada televisi, di mana keberadaan televisi sangat membantu kita untuk mencari dan menggali informasi-informasi yang ada. Televisi sangat bermanfaat untuk televisi mengeluarkan audio maupun visual dalam menampilkan informasi-informasi yang ada. Lalu yang ketiga itu ada komputer digital, di mana pada awalnya komputer digunakan untuk menggunakan aritmatika. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ia digunakan semakin luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang keempat ada radio. Hal ini sama dengan televisi, akan tetapi radio ini hanya menggunakan audio saja atau suara saja tanpa mengeluarkan gambar. Lalu di sini juga ada email. Email merupakan surat elektronik di mana dalam penggunaan email tersebut tidak menggunakan biaya sedikit pun, akan tetapi biaya dikeluarkan untuk membeli paket atau koneksi internet saja untuk pengiriman email. Lalu yang keenam ada YouTube, di mana ini merupakan salah satu platform komunikasi terbaru sebab YouTube merupakan salah satu media online yang menyediakan beragam informasi, baik itu berupa video, audio, visual, teks, dan lain sebagainya. Lalu ada podcast, di mana kemunculan podcast terkhusus di Indonesia merupakan media alternatif untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas. Podcast termasuk kepada jenis teknologi informasi yang modern yang kerap digunakan banyak orang pada saat sekarang ini. Lalu yang kedelapan itu adalah telegraf, di mana telegraf merupakan mesin atau alat komunikasi yang digunakan pada teknologi telegrafi. Hal ini berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan. Untuk melakukan telegrafi ini kita menggunakan sebuah kode yang kita sebut dengan kode Morse. Ini digunakan untuk kode komunikasi.
Lalu berbicara tentang poin kelebihan dan kekurangan media online, itu pertama kita akan membahas tentang kelebihan media online. Itu yang pertama, cara kerja penyebaran informasi sangat cepat. Yang kedua, informasi-informasi yang lama itu bisa kita up kembali kapanpun dan dimanapun. Bentuk konten dapat kita sajikan beraneka ragam seperti teks, video, audio, dan sebagainya. Kita bisa mengakses apapun bentuk informasi dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, para pengguna media online bisa saling interaksi dengan baik dan beradaptasi dengan tepat. Lalu berbicara tentang kekurangan media online, itu yang pertama itu ada informasi yang dimuat itu kurang valid dan kurang akurat. Karena ini biasa mengutamakan aktualisasi. Yang kedua, penggunaan media online itu sangat menggunakan data atau perangkat yang stabil, akan tetapi jika perangkat atau data itu tidak stabil, maka tidak dapat melakukan komunikasi yang lancar. Lalu yang terakhir, penggunaan media online dalam waktu yang lama dapat merusak mata bagi penggunanya karena menggunakan adanya cahaya radiasi yang tidak sehat untuk kesehatan mata. Nah, mungkin sekian video presentasi berkaitan dengan teknologi informasi komunikasi. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.